Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Via di catatan pensil. Alhamdulillah hari ini kita udah masuk part 6. Semoga kalian semua sehat selalu ya. By the way, selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di catatan pensil. Semoga kalian sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya guys. By the way, hari ini kita bakal bahas apa nih? Ayo. Nih belum ada nih, aduh yang kirim email ke aku belum ngecek sih sebenarnya. Dan yang mau kalian sharing-sharing ke sini boleh banget ya. Boleh banget komen di bawah atau kirim email nanti. Aku taruh di deskripsi emailnya. Oke, hari ini kita akan bahas apa? Untuk kalian baru gabung, catatan pensil itu apa sih? Catatan pensil adalah video atau vlog yang bercerita tentang apa aja. Apa aja mau diceritain boleh. Gitu. Dan seperti biasa, aku sudah menyiapkan ini. Ini akan kita acak. Kira-kira kita bakal bahas apa ya malam ini? Kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocok dulu. Kita akan bahas apa malam ini? Ayo kita bahas apa malam ini. Semoga bahasannya seru. Ada hikmah di balik semuanya. Deng 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 deng. Nih ya, aku ngeliat gambar ini. Semoga ini isinya nggak sedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Apa ini? Oh banyak. Apa nih? Wow. Ceritakan tentang pengalaman yang paling horor dalam hidup. Kalian apa guys? Coba kalian ceritain pengalaman horor apa dalam hidup kalian yang ngebuat kalian gak bisa lupa. Yang ngebuat kalian bahwa ini nih yang bikin gue nggak bisa lupa, bikin gue nggak bisa tidur atau yang lainnya. Coba kalian komen di bawah. Kalau untuk gue secara pribadi pengalaman apa? Horor ya, banyak sih. Kalau gue boleh berbagi ya, emang berbagi gitu di sini. Kayaknya efek topi ini gue nih. Di Jakarta. Jadi waktu itu gue lagi nginep di rumah saudara gue. Gue biasa manggilnya itu mama. Jadi mama ini tuh dia ngontrak, tapi dia itu nyagain rumah punya orang lain gitu guys. Nah, jadi gue itu tidur siang ceritanya. Gue tidur siang. Sih, elah, baru juga mulai. Angin lagi lewat. Itu gue lagi tidur siang. Nah, terus pas gue lagi tidur siang itu gue inget banget di kamar yang biasa gue tidurin di rumah itu tuh rumahnya besar, udah lama ditinggalin, tapi mama itu sering banget dititipin gitu buat ngebersihin, buat ngejagain rumah itu. Jadi gue pada saat itu tidurnya telentang gitu, terus ya gue biasa aja gitu kan, namanya tidur gimana sih. Terus pas gue lagi tidur tuh gue kok ngerasa kayak kok ada yang main ya, kok gue ngerasa kayak ada yang jalan-jalan gitu di sekeliling kasur gue gitu. Terus pas gue sambil merem tuh gue bilang kalau misalnya lo ada di sini please coba lu colek kaki gue gitu kan. Dan beneran dong guys, kaki gue dicolek anjir. Pada saat itu gue langsung lari terkibrit-kibrit ke rumah nyokap yang lagi rame posisinya. Itu gue langsung, kenapa, ada apa gitu kan. Gue cuma bisa diem, terus gue langsung ceritain. Ya dan mereka ya, kalau nyokap gue sih iya sih memang itu udah lama banget rumahnya kosong gitu kan. Jadi ya udahlah. Tuh itu satu. Yang kedua, pengalaman horor lainnya. Waktu gua ngajar di Bimba AIUEO daerah Tarumajaya. Jadi posisinya itu gue guru baru dan gue itu lagi giniin modul ceritanya, lagi kayak nyusun modul-modul anak-anak yang udah pada habis. Nah, jadi posisinya itu kan ruko terus ada tangga gitu kan. Nah, ini tangga terus di sini tuh lemari gitu. Nah, pas di depan lemarinya ini tuh gue di sini nih. Tapi di saat gue lagi ngisi modul tuh kan kaca cermin gitu kan. Nah, gue tuh kayak ngerasa kayak ada yang ngeliatin cowok di belakang gue terus kayak kakinya nyila gitu sambil begini. Percis banget lagi kayak gini. Kok gue kayak ada yang iniin ya, kok gue berasa ada. Dan itu tau gak sih lo, itu tuh sampai ke rumah tau gak sih. Dan gue beberapa hari, 3 hari ada kali itu gue kayak yang gak
nggak mau sendirian ke sekolahan itu, datang pagi-pagi, terus di rumah juga gue ketakutan, gue nangis ya sama nyokap gue gitu kan. Enggak, itu beneran mah, beneran kalau misalnya itu tuh ada dia ngeliatin gitu kan. Dan dari situ tuh gue takut, terus gue bilang sama miss yang ada di situ, miss sumpah gue nggak mau lagi piket sendirian. Akhirnya gara-gara kejadian itu tuh gue selalu bareng-bareng, dan akhirnya kita pindah gitu kan. Kita pindah nggak di situ lagi, kita cari yang tempat agak ramai di perumahan kayak gitu, dan alhamdulillahnya dia di ACC gitu kan, kayak kita pindah. Itu pengalaman horor gue kedua, dan itu paling apa ya, paling ini sih, karena kebetulan pada saat gue tinggal di Bekasi, rumah yang lagi kita tempatin pada saat itu kebetulan kita lagi coba ngontrak, padahal udah punya rumah gue di daerah Cikampek gitu kan, tapi gue pindah nyokap gue tuh pengen coba bisnis di Bekasi gitu kan, tapi qadarullahnya kita dapat rumah yang rumah panas gitu. Percaya nggak sih kalian kok ada rumah panas gitu? Gue sih percaya nggak percaya, tapi emang rumah itu, gue orang anak, kalau kata bokap gue sih gue anak yang paling sensitif sih emang kalau masalah seperti itu gitu kan. Dan dan setelah kita pindah itu, tetangga gue itu ada namanya nenek, mbah lah, mbahnya sih ngomong gitu ke kita kalau misalnya Bude sorry, bukan Mbah Bude ngomong sama kita kalau rumah itu emang rumah panas. Udah sering banget yang tinggalin di situ pasti mereka jatuh miskin, dan pada saat kita tinggalin rumah di situ juga sama. Bokap gue tuh bener-bener kayak jatuh banget. Terus gue tiap malam jam 3 atau jam 2-an itu di sebelah rumah gue tuh selalu ngedenger kayak suara-suara narik-narikin meja kayak gitu. Yang ketiga, oh ini waktu gue ditinggal pulang kampung ke Sumatera. Jadi posisinya gue masih kuliah, dan gue itu ditinggal ke Sumatera. Gue kondisinya lagi kuliah di Bekasi, gue belum ngekos, gue masih tinggal sama bunda gue, tante sih sebenarnya, tapi gue bilang dia bunda. Itu gue malam-malam baru mau buka pagar, itu gue ditangisin atau gue ngedenger suara anak kecil nangis. Emang sih di sebelah rumah itu ada kayak anak kecil namanya Lita gitu kan. Dia anak-anak umur berapa ya, 3-4 tahun lah gitu. Gue pikir kan dia dong yang nangis, tapi ternyata pas besok dikonfirmasi itu dia nggak ada, ternyata tadi malam di rumah. Terus nyampe gue ke dalam rumah itu gue kayak diliatin dari kamar. Jadi posisinya tuh kamar depan, terus yang ini kamar belakang tuh berhadapan kayak gini gitu. Dan gue sholat di sini, di kamar ini. Di sini tuh gue kayak diliatin gitu. Kalau gue jalan ke kamar mandi, anjir gue merinding. Aduh, gue kalau cerita itu agak gimana gitu. Serius, itu horor banget anjir, gue merinding. itu tapi alhamdulillah sekarang rumah bunda udah direnov ya, udah nggak ada. Tapi emang sih di kamar belakang itu sampai sekarang masih merinding. Gitulah ya. Itu. Terus yang keempat, apa ya? Udah kali itu aja ya. Itu. Enggak ada lagi. Waktu gua pertama kan gua di rumah nyokap tuh, terus di Bimba. Habis di Bimba, di rumah di Blok F tuh. Oh, waktu gua ngekos depan kampus. Jadi kosan gue itu masuk lorong gitu kan. Itu semua kosong dan cuman gua doang yang tinggalin di situ satu-satunya. Dan lu tau gak sih, jadi di ruang tengah gue tuh kayak ada ventilase kecil gitu kan. Dan itu kayak gitu. Dan gue gak mau pulang setelah gue lihat itu. Gue langsung nginep di rumah kakak gue gak mau pulang. Gue kayak ketakutan gitu, dan gue selalu pulang malam dari kampus biar gue pulang tuh capek langsung tidur. Gila sih, itu horor banget. Kalau kata nyokap gue sih, kalau kata bokap gue kayak ada keturunan dari kakek gue gitu. Kalau gue tuh emang sensitif banget sih sama hal gue. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ngeganggu, itu pasti gue kayak yang bisa ngerasain gitu sih. Itu sih pengalaman horor gue. Coba
Kalian tulis komen di bawah pengalaman horor apa yang gak bisa kalian lupain. Apa yang pernah terjadi sama diri kalian. Oke? Oke, itu tadi pengalaman horor gue. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus berdoa, zikir, tetap berprasangka baik sama Allah. Tetap minta lindungan karena mau nggak mau kita memang harus terhubung gitu sama yang tidak terlihat, tapi bukan berarti kita harus saling berkomunikasi dan something lainnya seperti itu. Oke, itu cerita kita kali ini, hari ini, malam ini. Semoga aja bermanfaat untuk kalian para pendengar catatan pensil. Untuk kalian mau berbagi boleh banget kalian kirim email ke vianandaadilaputri@gmail.com atau komen-komen di bawah boleh banget. Yuk bantu support. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video yang aku upload di YouTube, di TikTok, sama di Snack Video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.